Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Oktavia, ingin mempresentasikan tentang hasil implementasi SISDM menggunakan Orange HRM pada STT Nurul Fikri. Orange HRM adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis web yang sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan atau organisasi. STT Terpadu Nurul Fikri merupakan lembaga pendidikan yang memadukan keilmuan praktis di bidang teknologi dan informasi. STT Nurul Fikri beralih ke Orange untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen hingga pengajuan cuti. Pada tahap awal implementasi, yaitu proses instalasi, di mana ada beberapa pilihan proses instalasi. Tapi yang saya gunakan kali ini yaitu instalasi langsung ke server localhost. Sebelum itu saya download SAM dulu, kemudian saya install, baru selanjutnya install Orange HRM. Setelah mengikuti tahapan penginstalan, kemudian kita akan dialihkan ke halaman form login, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk login ke dashboard Orange HRM, di mana merupakan tampilan awal admin. Setelah kita berhasil login sebagai admin, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu input organisasi, membuat struktur organisasi STT Nurul Fikri. Di sini terdiri dari ketua, wakat 1 akademik, di dalamnya ada prodi sistem informasi, prodi teknik informatika, BAK, PT perpustakaan, di wakat 2 ada administrasi keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, dan di wakat 3 kemahasiswaan, ada kemahasiswaan dan alumni, PMB, dan B-Studi. Nah, di sini pada saat proses add, kita bisa sekalian input detail job desk-nya. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan karyawan, sekaligus menambahkan job title-nya, kemudian subunitnya, dan supervisor-nya siapa. Di sini saya telah menambahkan beberapa karyawan, yaitu Citra, bagian job title-nya B-Studi, subunitnya B-Studi, dan supervisor-nya itu Ahmad. Selanjutnya kita lanjut ke tahap rekrutmen. Di sini saya ingin membuat rekrutmen di bagian keuangan. Di laporan keuangan, manajernya itu Ahmad Ilham, job yang dibutuhkan itu 3, dan di sini seharusnya diisi deskripsi pekerjaannya. Kemudian ini adalah link yang digunakan untuk membuka situs websitenya untuk apply lamarannya. Kemudian bisa kita klik save. Nah, di sini telah terbuat lowongan pekerjaan bagian keuangan tersebut. Selanjutnya, link yang tadi kita paste di Chrome atau di Google, kemudian akan muncul tampilan seperti ini bagi pelamar, dan kemudian bisa diklik apply. Terus bisa isi data-data di sini, data pelamar, dan ini memasukkan CV, dan bisa ditambahin detailnya atau catatannya, dan disubmit. Nah, selanjutnya akan
di halaman admin akan muncul seperti ini. Sebagai pelamar. Setelah dilakukan proses rekrutmen dan karyawan itu diterima, selanjutnya karyawan tersebut akan diberikan hak akses untuk mengakses aplikasi Orange HRM ini. Lanjut ke timesheet. Timesheet ini digunakan untuk membuat absensi dan mengisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh karyawan. Di sini contohnya adalah pembuatan absensi dan penugasan kepada karyawan. Contoh penugasannya itu yaitu mengikuti pelatihan atau seminar-seminar tertentu yang sudah ditentukan waktunya. Dan pada menu timesheet ini juga, atasan bisa memonitoring kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh setiap karyawan. Selanjutnya di sini ada pembuatan laporan kinerja, di mana tahap awal yang harus kita lakukan yaitu penentuan KPI atau pembuatan KPI. Di sini saya telah membuat laporan bulanan, laporan keuangan, dan laporan mingguan, di mana ini itu akan dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap kinerja karyawan. Setelah KPI ditentukan, akan ada tahap evaluasi terhadap karyawan itu sendiri, di mana karyawan akan mengisi apakah KPI tersebut telah terpenuhi atau belum. Bisa diisi pada tahap ini. Setelah karyawan mengisi realisasi KPI yang telah dia kerjakan, akan dikirim ke manajer untuk selanjutnya dinilai apakah sudah sesuai pencapaian KPI tersebut atau belum. Jika telah sesuai, atasan bisa memberikan nilai 4 atau disesuaikan dengan yang telah dikerjakan oleh karyawan. Semisal hanya setengah, bisa dikasih nilai 2 sesuai dengan yang dibuat. Dan pada penilaian atasan ini akan menjadi nilai akhir untuk penilaian KPI setiap karyawan. Selanjutnya adalah tahap penggajian. Di sini tahap yang kita lakukan pada proses penggajian untuk awal itu yaitu menentukan pay grade-nya. Di sini saya contoh gaji pokok BAK menggunakan mata uang Indonesia rupiah, dan di sini ini seharusnya tunjangan BAK ya. Tunjangan BAK dan juga menggunakan Indonesia rupiah. Contoh lain yaitu gaji pokok manajer dan tunjangan manajer. Nah, di sini kita tentukan gaji pokok itu diberikannya per bulan atau per berapa bulan sekali itu misal. Terus tunjangannya juga kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku pada perusahaan. Dan di sini jumlah gaji atau jumlah tunjangannya berapa. Nah, di sini sebagai contoh saya Cika Ayu sebagai bagian BAK, dan di sini saya masukkan gaji pokok dan tunjangan BAK dengan gaji pokoknya 6 juta rupiah dan tunjangan 1 juta rupiah. Seperti
seperti itu. Nanti disesuaikan aja. Kalau manajer berarti di sini kita tambahin dulu grade pay-nya untuk gaji pokok manajer dan tunjangan manajer. Kemudian di sini kita pilih manajernya, kemudian kita masukkan di sini di selera komponennya kita add, dan kita pilihnya di sini gaji pokok manajer dan tunjangan manajer seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada tahapan pengajuan cuti, di mana saya memberikan contoh ada 3 tipe cuti, yaitu cuti melahirkan yang diberikan untuk wanita, cuti menikah untuk semua karyawan, dan cuti tahunan untuk semua karyawan. Setelah cuti telah diassign, di sini kita bisa melihat siapa saja yang mengajukan cuti tersebut. Selanjutnya adalah tahap pemberhentian karyawan, di mana pada tahap ini kita hanya tinggal memilih karyawan siapa yang ingin berhenti. Kita pilih di sini semisal Yusuf, kita checklist dan kita klik. Terus kita pilih job di sini. Kemudian di sini ada detail job title-nya. Kemudian di sini kita tinggal pilih terminate employee. Dan setelah kita klik terminate employee, berarti karyawan tersebut sudah diberhentikan. Nah, di sini ada tanggal pemberhentiannya. Pada saat kita klik ini, itu akan muncul pop-up, dan di situ kita akan mengisi alasan karyawan tersebut diberhentikan itu apa. Gitu. Kesimpulan dan saran pada tahap implementasi Orange HRM pada STP Nurul Fikri, yaitu fitur yang tersedia membantu pengguna dan pihak perusahaan STP Nurul Fikri dimudahkan dalam menjalankan kegiatan. Serta Orange HRM merupakan salah satu contoh aplikasi yang meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dan saya memiliki saran pada aplikasi Orange HRM ini, saran yang diberikan kepada pengembang Orange HRM adalah di mana pengembang dapat menambahkan fitur video call untuk pelamar agar teknologi secara utuh digunakan, serta dapat menghemat waktu bagi pelamar agar tidak terbuang sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.